Kembali kita di episode 7. Kali ini kita membahas notasi do sampai dengan do, yaitu dari C4. Nah, kita membacanya dari C4 nanti. Sampai ya, ini dari sini ya, dari C4 ini. Kemudian sampai dengan do C5 di sini. Begitu. Nah, kemudian akan ada varian ketukan yang kita ajarkan ya di episode lalu, akan tapi notnya lebih kompleks. Tidak hanya kita mengenal do sampai dengan sol, tapi sampai dengan sekali lagi sampai dengan di kita mengenal not sampai dengan satu oktav, yaitu dari C4 sampai ke C5 itu tadi. Sebelum kita mulai, kita breakdown dulu. Dalam tampilan layar ini, teman-teman ada piano grafis seperti biasa ya. Lalu kita juga ada siapkan di sini not baloknya. Not balok terdiri dari triangle dan piano. Di sini juga ada ketukan, tempo 85. Nah, triangle ini saya munculkan fungsinya untuk membantu teman-teman mengetuk sesuai kecepatan atau tempo yang sudah ada, yaitu 85. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi teman-teman bisa lihat acuan dari sini, sehingga ketika ini dibunyikan, ketukan teman-teman tidak cepat maupun lambat. Jadi pas sesuai dengan apa yang dibunyikan ya. Bentuknya seperti ini nih. Nah, dia bunyi terus. Nah, ini adalah metronomnya. Alat bantu untuk teman-teman bermain sesuai dengan bunyi ketukan yang sudah tersedia. Sehingga nanti teman-teman mainkannya tempo 85 ya segitu itu cepatnya. Dengan berlatih menggunakan metronom ini, lama-lama teman-teman juga paham dengan tempo 85 segini. Tanpa harus gunakan alat bantu pun sudah steady dan paham dengan acuan ketukan itu sendiri. Cepatnya seberapa, lambatnya seberapa, tempo 85 seberapa, 90 seberapa, dan seterusnya. Ya, lanjut. Di kotak birama 1 kosong ya, kita lihat ada semi brief tapi diam, 4 ketuk, karena kotaknya ada ke bawah ini ya. Kotaknya ditempel pada garis keempat di area treble clef. Begitu juga di kotak birama kedua. Lanjut di birama ketiga, ternyata kita punya do. Nah, ini do di sini, ya C4. Lalu kita juga punya re. Nah, teman-teman pasti tahu do yang ini maupun re ini adalah not crotchet atau quarter note. Dia dihitung 1 ketuk ya. Do ada di garis bantu, re tepat di bawah garis 1 ya. Persis yang kita ajarkan di di episode 6 lalu. Dan kemudian ada mi. Mi ini nilainya minim atau namanya notnya adalah minim atau half note, ketukannya 2. Lalu di kotak birama keempat kita punya ada fa. Nah, fa ini adalah posisinya di antar garis 1 dan 2. Ini fa, dia semi brief 4 ketukan. Ya, di sini ya. Lalu kemudian kita punya sol. Nah, sol di birama ke-5 ini, sol. Ya, dia minim atau half note 2 ketuk. Sebelahnya pun juga demikian. Dia ada sol 2 ketuk ya. Dan di kotak birama selanjutnya kita punya nada la. Nah, la ini kita gunakan di jari tengah. Sini ya. Untuk sol tadi, memang secara skema jari kita bisa pencet sol dengan kelingking. Akan tapi setelah sol ternyata kita punya not berikutnya, yaitu la, yang berada di antara posisi 2 dan 3. Kita bisa geser jari kita begini saja. Ya, lalu kembali ke sol lagi. Itu boleh. Akan tetapi setelah la masih ada not yang lebih tinggi dari itu, maka kita tidak bisa mainkan begini. Ini adalah not C ya. Tepat ada di garis 3. Nah, kita tidak boleh begini. Maka kita harus gunakan skema jari yang sudah diajarkan pada episode 1. Yaitu sebagai berikut. Do, re, mi, jempol masuk, fa,
sol, la, si, dan do. Nah begini teman-teman, kita gunakan skema jari yang 3 jari, lalu waktu fa kita masuk jempol, fa, sol, la, si, dan do di kelingking. Oke? Nah untuk nada la, itu dalam skema jari ini kita harus gunakan jari 3. Ya. Kenapa? Karena setelahnya ada si, maka kita harus gunakan jari manis di sini. Nah, letak sol tetap di antara garis, dia masuk di garis 1 ya. Sol masuk di garis 1. Penggunaan jarinya dia bisa pakai kelingking ataupun telunjuk. Tetap solnya letaknya nggak berubah, nggak ada masalah. Lalu di kotak berikutnya kita ada la, kita pakai jari 3. Akan tapi, kalau ternyata teman-teman nemu not ini hanya dalam satu rangkaian lagu ternyata hanya nada la yang tertinggi, kita cukup geser saja kelingkingnya. Oke. Nah, lanjut. Di kotak birama ke-7, ini kita punya si. Nah, ini kita punya si. Ya. Letaknya di garis 3, tepat masuk di garis 3. Posisi kepala sudah di atas. Tiangnya berada di bawah, artinya notnya sudah semakin tinggi. Jadi nggak ada masalah dengan ini. Teman-teman fokus lihat posisinya. Lalu biasanya pembelajar pemula itu bingung, kenapa kok ada kepalanya ada yang di atas, ada yang di bawah. Maksudnya semakin nada yang tinggi, ini headnya itu ada di atas dan line-nya atau garis ini dia berada di posisi bawah. Oke, lanjut. Ini crosset ya, satu ketuk. Crosset atau quarter note, satu ketuk. Ini juga sama, ini adalah si. Ini juga si. Ini begitu juga. Nah, lalu kita punya ada do. Do kita pakai jari kelingking. Ya, kalau yang si tadi kita pakai jari manis ya. Lalu do-nya pakai kelingking. Nah, sebelum kita mainkan sampai di do birama ke-9 semi brief ini, kita mainkan dulu dari kotak birama 1 sampai dengan la. Ya, karena kita anggap la adalah not tertinggi dari satu rangkaian lagu misalkan. Makanya bagaimana sikap kita terhadap jari yang harus dimainkan. Not tertinggi adalah la. Wah, 3, 4, tetap begini, soalnya pakai kelingking. La-nya geser. 3 cukup. Nah, begitu ya teman-teman. Itu adalah skema 1 penjarian ketika sekali lagi kalau not tertingginya adalah la dalam sebuah lagu. Nah, sekarang skema penjarian kedua yaitu 1 oktav seperti yang kita ajarkan di episode 1 menggunakan si. Si berarti skema jarinya adalah 3 dan 4. Ya, maka si ada di jari manis. Kita mainkan dari kotak birama 1 sampai dengan si, berarti kotak birama ke-8 ini. 2, 3, 4, 2, 3, 4, la, jari tengah, 2, 3, 4, jari manis. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi saya pikir pasti paham sekali sudah letak-letak notasi, begitu juga dengan varian ketukannya. Lanjut kita ke posisi nada do di sini. Nah, do-nya adalah baik kelingking. Do ini C5, letaknya di antara garis 3 dan 4, ini do. Ya, minim atau half note, dihitung 2 ketuk. Berikutnya juga demikian, sama. Lalu kita punya do, ya di sini. Do rendah, 4 ketuk. Ya, apa itu? Ini adalah do middle, andalan kita. Ya, semuanya dimulai dari sini, yaitu semi brief 4 ketuk. Nah, lalu kita mainkan satu rangkaian tersebut. Hati-hati teman-teman, ketukannya tetap ikutin track metronom yang sudah kita sediakan dengan tempo 85 itu tadi. Oke, kita mulai. Pindah ya, sudah jempol. Telunjuk. Jari 3. Lanjut. Ya. Kemudian do middle semi brief 4 ketuk. Selesai. Sampai sini saya yakin teman-teman sudah paham. Selanjutnya kita masuk di sesi berikutnya pada episode ini, yaitu saya berikan not random
kemudian teman-teman mainkan, varian ketukannya tetap seperti ini, hanya saja notnya saya acak. Tidak dimulai dari do, tapi bisa saja saya mulai dari mi atau fa. Yang penting teman-teman pahami dan kenali letak-letak notasi pada garis paranada itu sendiri. Oke? Ya, kita menuju ke sesi berikutnya. Prinsipnya, apapun itu, meski teman-teman nantinya ketika sudah pro, ketika mau memainkan sebuah lagu yang belum diketahui, maka pelajari dulu sesaat apa saja not yang terdapat di dalam satu rangkaian lagu tersebut. Misalkan ternyata kita punya lagu sederhana dari kotak birama 1 sampai 10 ini, maka kita perhatikan dulu. Oh, ini ya, notnya begini, begini. Nah, seperti tadi, saya breakdown dulu. Kotak birama 1 kosong, 2 kosong, oke. Ketukan 85, time signature 4/4, atau tanda birama 4/4. Berarti dalam tiap kotak isinya adalah 4 ketuk. Oke, beres. Lanjut, masih area treble clef, karena bass clef kosong. Kemudian di kotak birama 1 ada semi brief, dia 4 ketuk. Terus kemudian di kotak kedua juga begitu, sama. Nah, di kotak ketiga, kotak birama ketiga kita punya apa ini ya? Oh, ternyata fa. Karena letaknya di antara mi dan letaknya di antara garis 1. Oh, ternyata ini adalah ada fa. Letaknya di antara garis 1 dan 2. Lalu kemudian not berikutnya terletak di garis 1. Berarti apa? Mi. Tapi bentuknya seperti ini. Artinya fa dan mi adalah crosset, 1 ketuk atau quarter note. Lanjut, dia ada re, tepat di bawah garis 1. Oh ya, ini re. Lalu nilai notnya adalah minim atau half note, 2 ketuk. Oh, berarti ini fa, mi, re. Jadi tak, 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 tak. Re-nya kita tahan sampai 2 ketuk. Oke, lanjut. Birama keempat, kita punya sol. Nah, sol ini letaknya di garis 2, semi brief, dan seterusnya. Jadi sebelum teman-teman mainkan sebagai pemula maupun pro nantinya, semua pasti melakukan hal yang sama, yaitu dianalisa dulu, kemudian baru dimainkan. Kalau tingkat pro mungkin analisanya sebentar ya, karena sudah terbiasa dengan membaca berbagai macam varian notasi. Kalau teman-teman pemula, perhatikan dengan seksama dulu letak-letaknya. Kalau udah siap, ketukannya juga paham, silakan dimainkan. Oke, kita mulai. Tu, wa, ga, dimulai dari fa. Ga 4, sol, tu, 2, 3. Pindah ke la, jari tengah. Solnya pakai telunjuk, karena sudah pindah posisi. Lanjut, fa jempol, kelingking. Nah, begitu teman-teman pembelajar pemula, ya. Jadi kita sudah bisa memainkan notasi acak untuk area treble clef, juga dengan berbagai varian ketukannya. Kita tahu minim, crosset maupun semi brief. Minim itu artinya istilahnya sama dengan half note, kalau crosset sama dengan quarter notes, kalau semi brief itu sama dengan half notes. Begitu ya. Sekali lagi kita mainkan agar teman-teman main paham. Kita coba sekali lagi bersama-sama. Jari manis dulu. Kemudian sol, kelingking. Nah, kita pakai la. Pakai jari 3. Karena setelahnya nanti ada notasi yang lebih tinggi dari itu. Ya, tepat endingnya pada kelingking. Do tinggi. Ya, lalu do semi brief. Saya memang agak telat karena sambil menjelaskan. Nah, teman-teman bisa coba sendiri. Sekali lagi, kita fokus ke notnya ya. Sekarang saya tidak perlu menjelaskan karena saya pikir teman-teman pasti sudah paham. Tinggal kalau masalah speednya, ketukannya masih terputus-putus, nggak apa-apa. Ini dilatih terus saja berulang-ulang. Lama-lama nanti teman-teman juga paham, oh ketukan 2 itu segini kecepatan pindahnya. Jadi nanti mainnya bisa nyambung. Ya, tidak terputus sesuai dengan sekali lagi nilai dan ketukannya. Kelingking, jempol, semi brief. Selesai sudah rangkaian pembelajaran untuk episode 7 kali ini. Nah, memang fokusnya hanya di area treble clef ya.
Untuk episode 8 kita nanti fokus ke tangan kiri. Ya, teknisnya sama pembelajarannya. Kalau untuk tangan kiri nanti dimulai dari C middle, C4 ya, dari ini ya. C middle ini nanti kita ke posisi C3. Ya. Do rendah ini. Sehingga teman-teman tahu kanan kiri paham letak notasinya, kemudian nanti di episode 9 itu dimainkan bersama-sama kombinasi ya antara kanan kiri. Jadi yang episode 7 fokus kanan, yang 8 fokus ke kiri, sampai teman-teman paham betul dengan itu letak-letak notasi dan nilai ketukannya. Kemudian untuk episode 9 itu adalah kombinasi kanan dan kiri. Selamat berlatih dan selamat mencoba, tetap semangat selalu.